Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hanafi Sandika dari program studi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas elektronika daya ya, yang dimana untuk tugas itu mencari yang namanya komponen dari elektronika daya. Langsung saja pada pembahasan. Nah, di sini topik pembahasannya yaitu ada 6. Yang pertama ada definisi, yang kedua akan menjelaskan simbol dan gambar, ketiga jenis komponen, yang keempat prinsip kerja, dan kelima cara penghitungannya, yang keenam kekurangan dan kelebihannya. Definisi transistor. Nah, di sini transistor memiliki pengertian dan fungsi. Pengertiannya yaitu transistor daya adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar atau penguat daya dalam aplikasi elektronika daya. Fungsi transistor daya bisa sebagai saklar elektronik, bisa sebagai penguat sinyal, bahkan bisa sebagai pengendali motor listrik atau inverter dan satu daya juga. Nah, di sini ada jenis transistor. Yang pertama ada BJT daya atau bipolar junction transistor. Yang kedua ada MOSFET daya atau metal oxide semiconductor field effect transistor. Yang ketiga ada IGBT atau isolate gate bipolar transistor. Nah, di sini BJT atau bipolar junction transistor itu perangkat semikonduktor fundamental yang memiliki 3 terminal dan 2 sambungan P dan N. Transistor ini berfungsi sebagai penguat atau penguat sinyal, sehingga menjadikannya landasan elektronik modern sebagai perangkat yang dikendalikan arus perilaku BJT, terutama ditentukan oleh arus yang mengalir melalui terminalnya. 3 terminal penting dari BJT adalah basis, kolektor, dan emitter. Ketika sinyal beramplitudo kecil diaplikasikan ke terminal basis, BJT menunjukkan kehebatan aplikasinya dengan mengirimkan veksi sinyal yang diperkuat di terminal kolektor. Kemampuan amplifikasi ini merupakan aspek mendasar dari fungsionalitas BJT dan memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi termasuk pemrosesan sinyal, amplifikasi, dan juga modulasi sinyal. Perlu dicatat bahwa agar BJT dapat melakukan amplifikasi sinyal ini, ia bergantung pada sumber daya DC atau arus arah. Arus arah eksternal ada 2 jenis utama. Nah, di sini ada yang pertama ada PNP BJT. Pada BJT PNP ini, struktur inti terdiri dari semikonduktor tipe N yang terletak di antara 2 semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe P berfungsi sebagai emitter dan kolektor, sedangkan semikonduktor tipe N berfungsi sebagai basis. Konfigurasi ini memungkinkan aliran arus masuk ke transistor melalui emitter, mempertahankan sambungan emitter ke basis yang bias baju dan sambungan kolektor ke basis yang bisa mundur. Yang kedua ada BJT NPN, dicirikan oleh semikonduktor tipe P yang terletak di yang kedua ada BJT NPN, dicirikan oleh semikonduktor tipe P yang terletak di antara 2 semikonduktor tipe N. Dalam susunan ini, semikonduktor tipe N bertindak sebagai emitter dan kolektor, dengan semikonduktor tipe P berfungsi sebagai basis. Arus yang masuk ke emitter, basis, dan kolektor mengikuti konvensi tanda positif, sedangkan arus yang keluar dari transistor mengikuti konvensi tanda negatif. Baik, lanjut pada transistor
efek medan semikonduktor oksida logam MOSFET. Nah, apa itu MOSFET? MOSFET adalah jenis transistor FET, transistor efek medan semikonduktor oksida logam, memiliki 3 terminal, yaitu sumber, basis, dan drain. Nah, berarti bedanya tuh pada sumber dan drain. Kalau tadi yang pada transistor FET biasa itu ada basis dan kolektor. Tapi kalau pada transistor MOSFET ini ya bedanya itu ya sumber dan drain. Fungsionalitas MOSFET didasarkan pada lebar saluran. Jika saluran MOSFET lebar, transistor bekerja dengan efisiensi tinggi. Nah, karakteristiknya yang pertama, MOSFET dikenal sebagai pengontrol tegangan. Yang kedua, tidak memerlukan arus input. Yang ketiga, menawarkan impedansi input yang tinggi. Lanjut. Nah, ini pada IGBT-nya. Perangkat yang terdiri dari 3 terminal ya, transistor bipolar gembang. Terisolasi terutama digunakan untuk tujuan pengalihan. Di sini untuk transistor pengalihannya. Transistor bipolar gembang terdiri dari PNPN, 4 lapisan bergantian yang dikontrol oleh struktur gerbang logam oksida semikonduktor. Properti IGBT adalah yang pertama ada kerugiannya dapat diabaikan pada input, yang kedua penguatan daya tingginya. Nah, ini bentuk fisiknya bisa jelas ya, untuk bentuk fisik dari transistor. Jadi pokoknya ini beda-beda transistornya, jenis-jenisnya. Itu yang BJT, yang MOSFET-nya, ini IGBT-nya. Nah, ini udah beserta gambar dan simbol. Nah, ini prinsip kerjanya. Prinsip kerja pada transistor daya yaitu sebuah transistor berdasarkan pada pengalihan aliran arus melalui satu saluran dengan memvariasikan intensitas arus yang lebih kecil yang mengalir melalui saluran kedua. Pertama ada emitter. Emitter ini adalah kaki negatif dari transistor itu. Yang kedua ada base atau basis ya, ini digunakan untuk mengaktifkan transistor. Ketiga ada kolektor, ini adalah kabel positif transistor. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari transistor. Untuk kelebihannya yang pertama, ukurannya kecil dan ringan. Kelebihannya ukurannya kecil dan ringan dibandingkan dengan vakum. Transistor lebih kecil dan ringan sehingga lebih efisien. Yang kedua, efisiensi tinggi menggunakan daya lebih rendah dibandingkan tabung vakum. Yang ketiga, harga lebih murah, produksi massal yang mudah dan biaya material yang rendah membuat transistor lebih ekonomis. Nah, kita bahas kekurangannya. Yang pertama, sensitif terhadap suhu. Yang kedua, tegangan operasi terbatas. Yang ketiga, ada rentan terhadap radiasi dan gangguan elektromagnetik. Mungkin segitu ya kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini untuk aplikasi transistor dayanya. Yang pertama untuk manajemen daya. Yang kedua, sirkuit amplifikasi. Yang ketiga, pengalihan satu daya. Keempat, elektronik otomotif. Bisa dipakai untuk keempat ini ya, aplikasi dari transistor daya itu. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, transistor adalah komponen yang mendukung kemajuan teknologi modern. Fungsinya sebagai penguat, saklar, dan pembangkit sinyal. Menjalinkannya yaitu dari hampir semua perangkat elektronik. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip kerja dan aplikasinya, transistor dapat digunakan secara optimal dalam desain rangkaian elektronik. Mungkin cukup sekian pembahasan dari komponen elektronik daya yaitu transistornya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.